Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pagi ini on time ya, ini karena Bang Suar akan ada acara, jadi kita gas dulu aja lah, biar yang nanti nyimak di evolusi juga. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini kita buru-buru karena ada acara di Lamongan dan saya sudah sampai di Lamongan ya. Kita lanjutin bacaan kita. Jadi kemarin kita sampai pada bahwa orang itu perlu punya kerangka acuan ya untuk menilai perilaku ya. Menilai perilaku setiap hari ya. Jadi jangan sampai kita terjebak ada positive thinking tapi ternyata keliru ya. Karena kita tidak punya kerangka acuan. Sekarang kita mulai yang ini. Mentransendensi pikiran adalah melihat bahwa banyak dan satu adalah sama. Jadi melihat yang berurut sebagai yang utuh. Tanpa membedakan dengan kontras istilah dualistik mental dari banyak atau satu pun bisa dikatakan ada. Hanya bisa ada realisasi, ya semuanya ada. Semuanya ada. Utuh. Ya semuanya ada itu utuh. Dan sifat pikiran itu dia kan gini. Kalau kita lihat model. Ada dua cara kan membaca model ini. Yang pertama, A menyebabkan B, B menyebabkan C. Ya sifat kausalitas. Atau sifat kronologis. A dulu baru B, B dulu baru C. Dia sifat kronologis. Nah, yang paling kuat menghalangi atau hambatan yang paling kuat itu adalah kausalitas, bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C. Misalnya anggapan bahwa apa yang saya lakukan hari ini akan menyebabkan apa yang saya terima besok. Kausalitas begitu. Yang lebih ringan sebenarnya kronologis, bahwa setelah saya melakukan ini, maka yang muncul setelah A adalah B. Yang muncul setelah A adalah B. Kecuali kalau kausalitas ini dia benar kalau itu diterapkan pada mesin kan. Ini kan kausalitas bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C itu kan cocoknya pada mesin gitu.
Tapi kalau pada manusia itu cocoknya sebagai kronologi saja. Karena kalau besok diulangi melakukan A, itu belum tentu hasil berikutnya adalah B, bisa jadi adalah C gitu kan. Bisa jadi adalah C. Yaitu jangan sampai kemudian tuh kausalitas itu diterapkan pada untuk memahami masa depannya. Itu nanti jadi mesin, ya, itu jadi mesin. Kalau jadi mesin, wah, cara berpikir mesin itu berat. Dan yang rugi itu adalah diri sendiri. Karena kita menerapkan kausalitas untuk mesin ke diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian ini disebutkan lagi, salah satu ciri pikiran itu adalah opini ya. Opini. Jadi opini itu pendapat orang lain tentang seseorang misalnya. Itu salah satu sifat pikiran ya, menghasilkan opini. Dan itu secara spiritual itu hasil dari kenaifan ya. Hasil dari kenaifan. Kemudian ini masih bahas soal pikiran ya. Sementara fungsi mental biasa bisa dilambangkan sebagai upaya konstan untuk perolehan. Ya. Jadi ya dimensi keempat gitu ya. Itu masih mentalnya mental perolehan. Bedanya kalau dimensi 3 kan perolehan melalui adu mekanik, baku hantam. Kalau dimensi keempat, perolehan melalui kesepakatan. Kesepakatan. Kalau ini melalui tarung. Melalui tarung. Sementara realisasi spiritual itu dia bukan mendapatkan, tapi benar-benar dia semacam ya potensi aktual ya, kayak bunga begitu ya. Hari ini masih kuncup, besok dia udah mekar gitu. Itu realisasi spirit, makanya disebut realisasi spiritual benar-benar tanpa upaya, pasif dan spontan. Maksudnya tanpa upaya itu tanpa upaya kekuasaan gitu. Tanpa upaya alat bantu ya. Upaya melalui kekuasaan. Melalui kekuasaan atau melalui alat bantu. Karena dia spontan aja. Dia spontan. Jadi realisasi spiritual itu diterima. Diterima. Bukan dikejar gitu ya. Lebih tepatnya itu. Bukannya dikejar. Atau dikejar-kejar. Tapi dia diterima. Gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kamu kejar-kejar, terutama yang bisnis nih ngejar-ngejar gitu ya, wah itu pasti pikiran itu. Kalau karena realisasi spiritual itu diterima dia. Analoginya ketika suara berhenti, keheningan menyingkapkan diri. Orang tidak bisa mendapatkannya dengan upaya, dengan atau usaha atau dengan mencarinya, mencari-cari
atau mengejarnya. Dengan aktivitas mental ada kapasitas untuk mengendalikan. Aktivitas mental menunjukkan ada kapasitas untuk mengendalikan. Dengan penyingkapan, nah mestinya kita lebih banyak menyingkap. Tidak ada kendali sama sekali. Tidak mungkin di tempat yang tidak ada apa-apanya untuk dikendalikan. Dan tidak ada cara untuk menerapkan kendali. Walaupun itu dimungkinkan. Sesuatu yang tidak punya bentuk tidak bisa dimanipulasi. Kalau sesuatu yang bukan konten, bukan unit konten, tidak bisa dimanipulasi. Saya kira itu dulu pagi ini ya. Singkat, tapi saya kira pesannya cukup jelas. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita sambung besok pagi ya. Ditunggu aja informasi dan pengumuman itu grup. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti MTLOC bulan ini insya Allah tanggal 23 sampai 25 Juni ya. Dan bagi teman-teman yang sudah daftar dan registrasi bisa mengikuti kelas-kelas alumni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.